Oke, kita masuk soal yang pertama. Soalnya adalah yes, this one. Sebuah silinder berjalan menggelinding tanpa slip dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder di puncak adalah 80 cm. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak adalah. Ini adalah optionnya. Kita gambarkan dulu posisi benda di atas bidang miring untuk menyelesaikan soal ini. Nah, ini dia. Oke. Kemudian letakkan bendanya di puncak bidang miring, kemudian nanti akan menggelinding sampai ke bawah. Tinggi bidang miringnya adalah 18 cm. Kemudian dimisalkan posisi di puncak adalah pertama, kemudian di dasar adalah kedua. Berarti di sini V1-nya adalah 80 cm per second. Kemudian karena tingginya sampai di puncak adalah 18, sehingga H1-nya menjadi 18 cm juga. Yang ditanya adalah V2. Nah, ini H2-nya berapa? H2-nya adalah 0. Kenapa? Ya karena tidak mempunyai ketinggian dari bidang miringnya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik 1 akan sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP kita uraikan, MgH1 ditambah EK-nya itu adalah karena bendanya menggelinding, maka nanti akan ada 2 energi kinetiknya, yaitu energi kinetik translasi yang dirumuskan dengan setengah M V1 kuadrat ditambah dengan energi rotasi setengah I kali omega 1 kuadrat sama dengan MgH2 max ditambah setengah kali MV2 kuadrat ditambah setengah kali I omega 2 kuadrat. Oke, ingat kembali hubungan antara omega dengan V. Omega itu adalah V per R, sedangkan momen inersia I untuk silinder pejal adalah setengah kali mR kuadrat. Kita substitusi ke persamaan. MgH1 ditambah setengah kali MV1 kuadrat ditambah setengah kali setengah mR kuadrat ya, R-nya sama. mR kuadrat dikali dengan omeganya kita substitusi menjadi V per R dikuadratkan sama dengan. Oke, ingat kembali di sini karena H2-nya 0, maka ini akan bernilai 0 juga. Ini akan sama dengan 0. Berarti tidak perlu kita masukin lagi ke dalam persamaan. Next, sisanya adalah setengah mV2 kuadrat ditambah setengah kali setengah mR kuadrat dikali dengan V2 per R dikuadratkan. Oke, kemudian kita akan eliminasi yang mempunyai variabel sama. Di sini perhatikan M-nya ada sama semua di semua ruas. Kemudian yang boleh dicoret lagi ini R kuadrat. Ini kan kalau dikuadratin jadi R kuadrat juga. Oke. Sisanya adalah GH1 ditambah setengah V1 kuadrat ditambah setengah kali
setengah seperempat V 1 dikuadratin sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah seperempat V2 dikuadratkan. Oke, kita lanjut ya. Di sini setengah ditambah setengah adalah seperempat. Setengah ditambah seperempat kita boleh sederhanakan. Jadi GH1 ditambah dengan setengah ditambah seperempat itu hasilnya adalah 3/4. 3/4 V1 kuadrat sama dengan sini juga setengah ditambah seperempat 3/4 V2 kuadrat. Oke, kita substitusi. G-nya di sini kan hanya 18 cm. G-nya kita pakai 10 meter per second. Ini kalau diubah ke dalam meter per second adalah 1000 ya. 1000 cm per second kuadrat. Berarti ini 1000 dikali dengan 18 ditambah 3/4 V1 kuadratnya adalah 80 kuadrat sama dengan 3/4 V2 kuadrat. 18.000 ditambah 3/4 dikali 80 kuadrat hasilnya adalah 4.800 sama dengan 3/4 V2 kuadrat. 18.000 ditambah 4.800 hasilnya adalah 22.800 sama dengan 3/4 V2 kuadrat. Oke, next. Ini kita bisa coret dengan ini, sisanya adalah 7.600 sehingga V2 kuadrat sama dengan akar dari 7.600 dikali dengan 4 hasilnya adalah sekitar 174,35 meter per second. Oke, jawabannya adalah B berarti ya. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya, tes 1. Oke, soal yang berikutnya adalah dua buah sistem isotermis memiliki massa molar gas A adalah 20 gram per mol dan gas B adalah 30 gram per mol. Ketika gas A diberikan tekanan 1 atm. Oke, caranya adalah kita gambarkan dulu kondisi gas A dan B. Ini kita misalkan gas A, yang ini adalah B. Kemudian massa molarnya berarti Mr 20 gram per mol. Kemudian untuk B, Mr adalah 30 gram per mol. Next, ketika A diberikan tekanan berarti P 1 atm. Kemudian yang ini P-nya 1,5 atm. Dengan massa jenis, ketika gas A diberikan tekanan 1 atm dengan massa jenis, sini rho sama dengan 1,5 kg per meter kubik. Yang ini yang ditanyakan rho B. Itu ya adik-adik semua. Oke, kita gunakan persamaan P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana sini P-nya adalah tekanan, V-nya volume, N-nya adalah jumlah mol, R-nya tetapan gas ideal, T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin. P sama dengan V-nya boleh pindah ruas ke ruas ini, P kali V, R kali T. Oke. Ingat kembali, N jumlah mol itu adalah massa per mr, berarti ini massa dibagi volume dikali mr dikali R kali T.
dimana massa per volume ini adalah rho ya. Massa per volume adalah rho. K persamaan ini boleh kita tuliskan menjadi P sama dengan rho per mr dikali R kali T. Oke, kita gunakan persamaan ini untuk perbandingan gas A dan gas B. PA per PB sama dengan rho A dikali dengan R kali T per mRA dibagi rho B kali R kali T per mRB. Di sini R dan T-nya boleh kita eliminasi, sehingga PA per PB sama dengan rho A, ini kita balik ya karena per MR, berarti MRB-nya di atas per rho B dikali MRA. PA-nya kita substitusi 1 per PB 1,5 sama dengan rho A 1,5 dikali MRB 30 per rho B yang ditanyakan dikali dengan MRA 20. Oke, ini bisa kita coret. Sisanya adalah 1,5 ya. Sehingga sisanya adalah rho B sama dengan 1,5 dikali 1,5 dikali 1,5. Hasilnya adalah 3,375 kg per meter kubik. Oke, jadi opsi jawabannya adalah D. Oke, soal yang berikutnya adalah ini, sebuah logam dengan volume 0,5 meter kubik yang memiliki modulus Boole. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal. Volume sama dengan 0,5 meter kubik. Modulus Boole B 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ketika tercelup dalam air, dapatkan volume berkurang. Volume bola berkurang berarti ada perubahan delta V 10 pangkat minus 6 meter kubik. Yang ditanya adalah kedalaman bola. Kedalaman bola berarti H. Kedalaman bola tercelup ya. Kita gunakan persamaan tekanan hidrostatis. P sama dengan rho kali G kali H. Tetapi di sini P-nya belum ketemu. Kita cari dulu dari persamaan modulus Boole. Modulus Boole itu adalah P per delta V per V atau P kali V per delta V. V-nya adalah volume, delta V-nya adalah perubahan volume. Kita substitusi ke dalam persamaan. 5 kali 10 pangkat 10 sama dengan P-nya adalah yang mau kita cari delta V 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1 per delta V-nya 10 pangkat min 6. Oke, kita coret yang bisa dicoret. 5 dengan 5 bisa dieliminasi. Kemudian ini bisa dieliminasi dengan ini, sisanya adalah minus 5. Jadi P sama dengan 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat minus 5, hasilnya adalah 10 pangkat 5. Next, kita masukkan ke persamaan. P sama dengan rho kali G kali H. P-nya 10 pangkat 5 sama dengan rho-nya karena ini dianggap air biasa, maka rho-nya adalah 10 pangkat 3 ya. Ketetapan ya adik-adik. Kemudian G-nya adalah 10 dikali dengan H. Maka H adalah 10 pangkat 5 per 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 10 meter. Jadi opsi jawabannya adalah C. Oke,
soal yang berikutnya adalah ini. Jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya, berarti RA adalah R. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi. Waktu yang dibutuhkan itu periode TA sama dengan 1/8 TB. Oke. Jika mula-mula planet A dan B berada pada satu garis, berarti berada pada satu garis antara planet A dan B terhadap pusatnya ya, dan bergerak searah. Berapa jarak planet A terhadap B setelah keduanya bergerak selama 1/4 periode A? Oke, ini adalah, boleh saya gambarkan. Yang kecil adalah planet A, kemudian yang besar adalah planet B. Ini A, yang besarnya adalah planet B. Kenapa planet B yang paling besar? Karena periode planet A itu lebih kecil dibandingkan dengan periode planet B. Oke, next. Kemudian nanti kedua planet ini akan bergerak bersama-sama. Ini misalkan posisi planet B mula-mula, kemudian di sini planet A mula-mula. Ini segaris ya. Kemudian nanti katakanlah si planet A ini akan bergerak, misalkan di sini ya. Katakan di sini. Nah, si planet B ini juga akan bergerak segaris. Misalkan nanti posisinya adalah di sini. Oke. Setelah bergerak ya. Berarti sini posisi mula-mula, ini posisi setelah bergerak. Misalkan B aksen. Oke. Nah, ini kita tarik garis. Kemudian ini. Oke. Karena ini perhatikan, karena ini segaris singgung, ini kan garis singgung. Kalau ini garis singgung berarti ini adalah merupakan siku-siku. Oke, berarti ini akan menjadi segitiga siku-siku. Tadi jari-jari RA itu adalah R, kemudian RB-nya belum ketemu, jaraknya dari pusat, kemudian yang akan kita cari adalah ini. Oke, jarak antara planet A dan planet B setelah bergerak. Kita cari dulu yang pertama, stepnya adalah kita cari jarak planet B ke pusat. Kita pakai hukum Kepler, TA per TB sama dengan, dikuadratkan ya, RA per RB di pangkat 3. Oke, next. TA-nya adalah 1/8 TB bagi TB dikuadratkan sama dengan RAR RB pangkat 3. Yang di sini TB-nya boleh dicoret. Sisanya adalah 1/8 dikuadratkan sama dengan R per RB di pangkat 3. Kemudian ini kalau dipangkatkan berarti 1/64 sama dengan R pangkat 3 per RB pangkat 3. Sehingga RB pangkat 3-nya menjadi 64 R pangkat 3, atau menjadi RB-nya nilainya adalah 4 RB. Oke, jari-jari RB-nya berarti 4 RB. Sorry, 4 R ya, bukan RB. 4R adalah jarak planet B ke pusat. 4R, berarti di sini adalah kita tuliskan 4R. Ini kan jari-jari ya, tetap. Oke, berarti kita mau cari ini nilai si ini atau X. Berarti X sama dengan akar dari ini jadi segitiga siku-siku, berarti ini adalah garis miring 4R dikuadratkan dikurang R dikuadratkan. Berarti ini 16R kuadrat dikurang R kuadrat. Ini adalah akar 15R kuadrat
Karena 15L² itu mendekati 3,92L. Oke, jadi opsi jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya adalah this one. Bola kayu dengan massa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai, lalu mencapai lantai dengan kelajuan. Oke, mencapai lantai dengan kelajuan V0. Setelah mencapai lantai, bola memantul kembali ke atas dengan koefisien restitusi. Berarti ini kecepatan mula-mulanya adalah V0. Kemudian H0-nya adalah 45 cm. Ketinggian mula-mula, massanya 200 gram. Kemudian koefisien restitusi E 0,8. Pada pantulan keberapakah kelajuan bola? Berarti ini N yang ditanya. Jika kelajuannya adalah 51% dari kelajuan mula-mulanya. Nah, koefisien restitusi adalah E boleh akar H1/H0, boleh H2/H1, sama dengan, pokoknya adalah tinggi setelah dibagi dengan tinggi sebelum. Boleh H3/H2, sampai seterusnya. Atau E juga boleh V1/V0 sama dengan V2/V1 sama dengan V3/V2 atau sampai seterusnya. Nah, ini V1-nya E-nya adalah V1 itu E kali V0. V2 maka nanti akan menjadi E kuadrat kali V0. V3 E pangkat 3 kali V0. Oke, coba kita hitung. V1 sama dengan E-nya 0,8 V0. Berarti V2-nya adalah 0,8 kuadrat kali V0, maka ini 0,64 V0. Kemudian V3-nya 0,8 pangkat 3 V0, maka ini akan dihasilkan 0,512 V0, atau ini adalah akan menjadi 51% dari V0. Sehingga jawabannya adalah pantulan ketiga, B.